Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Trifani dengan NPM 203516516326. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC merupakan strategi pemasaran bisnis untuk menyalurkan pesan di bagian pemasaran. IMC ini terdiri dari iklan, public relations dan sponsorship, personal selling, direct marketing, serta sales promotion yang saling terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, itu ada tujuan IMC. Tujuan dari strategi IMC ini merupakan untuk mempengaruhi halayak ramai dengan elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Soft sell dapat berupa advertising, public relations, CSR, interactive marketing yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat kognisi dan afeksi. Yang ketiga, itu ada proses perencanaan IMC. Dalam melaksanakan IMC ini, kita perlu merencanakan 4 hal. Yang pertama, itu ada analisis situasi dan kondisi. Yang kedua, kita harus menganalisis target pasar. Yang ketiga, kita harus memastikan tujuan komunikasi. Yang terakhir, kita harus memantau dan harus mengevaluasi strategi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia Rahmawati dengan NPM 203516516355. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen dan instrumen dari Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada interactive marketing. Interactive marketing merupakan program online yang melibatkan konsumen secara langsung guna meningkatkan kesadaran dan meningkatkan citra dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada sales promotion. Sales promotion sendiri memiliki beberapa kegiatan, contohnya peragaan promosi, kontes, ataupun penyediaan ataupun menyediakan sampel. Dan yang ketiga ada iklan. Iklan sendiri merupakan penyampaian informasi mengenai suatu produk atau jasa melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Dan yang terakhir ada direct selling. Direct selling menggunakan metode tatap muka sebagaimana biasanya kita temui di supermarket maupun toko-toko terdekat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nama saya Fitria Wulandari dengan NPM 193516516173. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai advertising, di mana merupakan alat promosi untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan bersifat non-personal. Kegiatan komunikasi pemasaran yang menggunakan iklan sebagai pesan non-pribadi untuk mempromosikan barang, jasa, tempat usaha, atau ide. Kegiatan periklanan dapat dilakukan oleh pemilik usaha atau marketing perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari advertising, meyakinkan kebenaran tentang apa saja yang ditunjukkan dalam iklan, sekaligus menggerakkan konsumen dalam berusaha memiliki dan menggunakan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya adalah proses atau langkah dari advertising itu sendiri, yang dimana adalah 1, mempelajari apa yang diiklankan dan mengetahui produk pesaingnya. Yang kedua adalah mengetahui tujuan produk pesaingnya, serta yang ketiga adalah mengetahui tujuan produk yang diiklankan. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengumpulan ide-ide dan memilih yang terbaik. Dan yang terakhir adalah memberikan sound effect. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rara Elmalia dengan nomor NPM 203516516023. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus IMC dan advertising. Batik adalah salah satu kekayaan budaya dalam bentuk karya seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dahulu, di masa kerajaan Majapahit,
Batik dipakai oleh orang-orang agung kerajaan di acara-acara formal seperti peresmian gedung, candi, persewakan, dan upacara pengangkatan jabatan atau pangkat. Bahkan, lembaga kerajaan Majapahit yang bernama Cihna Grising pun menggunakan batik, sehingga boleh dikatakan batik itu sudah menjadi identitas ketika dikenakan. Di Indonesia, terdapat daerah-daerah yang terkenal akan batiknya. Daerah-daerah tersebut antara lain Solo, Lasem, Lampung, Pekalongan, Yogyakarta, Makassar, Kalimantan, dan Toraja. Setiap daerah memiliki motif batik yang berbeda-beda. Salah satunya, daerah yang cukup terkenal dengan batiknya yaitu Pekalongan. Bahkan, Pekalongan dapat menjadi julukan sebagai kota batik. Batik di Pekalongan mempunyai ciri-ciri berwarna-warni dan juga naturalistik atau mengambil motif dari tumbuhan dan hewan. Wilayahnya yang terletak di pesisir membuat batik Pekalongan banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya agama dari negara lain seperti Arab, Cina, dan India. Sebagai kota batik, Pekalongan memiliki beberapa motif yang terkenal, diantaranya Jiaprang, Semen, dan Liong. Namun, di antara motif-motif khas tersebut, motif yang paling terkenal adalah motif Jiaprang. Akan tetapi, anak muda zaman sekarang lebih suka motif batik yang mengikuti tren. Maka, memang tak perlu dilakukan usaha-usaha atau kampanye tentang batik Jiaprang. Agar masyarakat di Pekalongan khususnya bisa lebih aware dan kembali mencintai batik Jiaprang yang menjadi ciri khas Pekalongan ini, sehingga supaya pesan tersebut bisa sampai kepada target, maka perusahaan atau manajemen perlu merancang sebuah pesan yang ingin disampaikan. Perkenalkan, nama saya Safira Frinka Tulip dengan nomor pokok mahasiswa 203516516200. Publicity dan Public Relation. Frank Jeffkins mendefinisikan public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Aspek penting dalam public relation yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama antara organisasi dengan publik. Selain itu, yang lebih ditekankan dalam definisi tersebut adalah komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sasarannya. Syarat menjadi seorang public relation. Ada 5 syarat untuk menjadi seorang public relation. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki kemampuan bergaul dan membina relasi. Yang keempat, memberikan kepribadian yang utuh dan jujur. Yang kelima, memiliki banyak ide dan kreatif. Berikutnya ada tujuan public relation. Ada 5 tujuan dari public relation. Yang pertama, untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang kedua, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang ketiga, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta membuka pasar-pasar baru. Yang keempat, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan halayaknya.
sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan halayak terhadap niat baik perusahaan. Yang kelima, untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Irsya Amalia Cahyani dengan NPM 235 1651 6019. Saya akan menjelaskan tentang instrumen public relation dan fungsi public relation. Instrumen publicity dan public relation. Ada beberapa instrumen yang dilakukan praktisi PR dalam melaksanakan membentuk citra lembaga dalam perusahaan, diantaranya publisitas, merupakan komunikasi kepada publik melalui media massa atau langsung face to face dan tidak memerlukan suatu bayaran, baik dari pihak komunikator PR maupun dari pihak media massa yang bersangkutan. Dalam membangun citra lembaga, instrumen ini sering digunakan, terutama jika lembaga tersebut sedang dalam permasalahan finansial atau defisit. Periklanan advertising. Periklanan merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan dua bidang kehidupan manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi. Dengan iklan, citra suatu perusahaan bisa menjadi lebih baik. Iklan hanya menyebutkan sisi positif perusahaan. Iklan yang terus-menerus yang ditayangkan dapat mempengaruhi pola perilaku, pandangan, serta kepercayaan masyarakat. Tujuan utama dari pameran adalah mengundang publik untuk mengenal, melihat, dan mengerti akan hal-hal mengenai perusahaan, terutama sekali hasil dari produksinya. Yang pertama, sales promotion. Di samping untuk meningkatkan citra perusahaan, promosi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan rangsangan atau bujukan yang membangkitkan pembelian barang dan jasa. Yang kedua, host organ atau penerbitan majalah perusahaan atau lembaga. Agar pencitraan yang sudah dicapai tetap bertahan, maka diberikanlah informasi kepada pihak khalayak atau pihak eksternal melalui majalah khusus yang diterbitkan oleh perusahaan dan biasa disebut house organ. Yang ketiga, open house. Memperkenalkan citra perusahaan dapat juga dilaksanakan dengan cara mengundang dan menerima tamu untuk keperluan pencitraan tersebut. Tujuannya utamanya adalah agar dikenal dan populernya perusahaan di kalangan masyarakat. Fungsi public relation yang pertama, bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik. Yang kedua, membangun atau membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran baik publik internal maupun eksternal. Yang ketiga, peranan backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Selanjutnya dengan saya, Hafira Baraba, dengan nomor NPM 203516516016010. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus publicity dan public relation. Dalam penelitian ini membahas tentang peran public relation dalam memulihkan reputasi ketika perusahaan mengalami sebuah krisis, yaitu perubahan sistem e-ticketing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, data online, studi kepustakaan, dan wawancara dengan manajer corporate communication PT Kereta Komuter Indonesia, komunitas pengguna KRL, hingga media yang meliputi peristiwa krisis yang terjadi di PT KCI. Selanjutnya, hasil penelitian yang ditemukan bahwa Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia telah melakukan perannya dengan menjadi penasihat bagi perusahaan dengan memberikan keputusan pengadaan tiket kertas sementara. Selain itu, PR juga telah berperan dalam memberikan informasi kepada publik lewat media dengan mengadakan konferensi pers. Walaupun manajemen krisis perusahaan dari sisi operasional masih dalam tahap pengembangan, reputasi perusahaan dalam hal monitoring media sudah menjadi positif, karena PT KCI berupaya melakukan kegiatan positif dalam memulihkan reputasi perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Risa Endonita dengan MPM 23516516175. Kesimpulan, IMC adalah strategi pemasaran bagi bisnis untuk mengkomunikasikan pesan yang disalurkan pemasaran. IMC adalah salah satu bagian manajemen
pemasaran yang terdiri dari iklan, advertising, public relations, dan sponsorship, personal selling, direct marketing, serta sales promosi yang saling terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Advertising, alat promosi untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan bersifat non-personal. Publicity dan public relations, Frank Jeffkins mendefinisikan public relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khayalannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.